Ini adalah iPhone X. Kalau kalian punya iPhone seri ini dan ada rencana untuk upgrade ke flagshipnya iPhone yang paling baru dan dengan varian tertinggi yaitu iPhone 13 Pro Max, terus kalian masih bingung kira-kira upgrade-nya ini bakal worth it atau enggak. Nah, video ini cocok banget buat kalian karena di sini gue mau ngebahas apa kelebihan dan kekurangan masing-masing seri iPhone tersebut. Let's check it out. iPhone X adalah seri iPhone yang paling pertama kali memperkenalkan desain full display tanpa adanya bezel dan home button, sebagaimana yang ada pada seri iPhone sebelumnya yaitu iPhone 8 atau iPhone 7. Oleh karena itu, seri ini bisa dibilang sebagai seri yang revolusioner dari Apple karena berhasil mengubah tren desain iPhone pada saat itu. Namun demikian, seri iPhone X ini sudah bisa dibilang cukup berumur karena sudah ketinggalan 4 generasi jika dibandingkan dengan flagship Apple yang paling baru yaitu iPhone 13 Pro Max. Generasi yang dilewati oleh iPhone X yaitu iPhone 12, iPhone 11, dan juga iPhone XS atau XR baru ke iPhone X. Menurut sebagian orang, untuk upgrade HP itu biasanya paling nggak minimal berjarak 3 atau 4 generasi atau 3 atau 4 tahun. Kecuali budget bukan masalah bagi kalian, maka silakan saja untuk upgrade tiap generasi. Karena jarak yang cukup jauh antara iPhone X dan iPhone 13 Pro Max, maka kita bisa asumsikan bahwa kalau kita upgrade dari iPhone X ke iPhone 13 itu akan sangat terasa sekali perbedaannya karena banyak fitur-fitur dan teknologi yang ada di iPhone 13 Pro Max itu yang nggak ada di iPhone X. Di antaranya adalah ProMotion 120 Hz refresh rate dan juga kameranya juga beda. Nah, ini akan kita bahas apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing iPhone ini. Pertama-tama kita akan ngebahas kelebihan dari iPhone X. Kelebihan dari iPhone ini dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max ya tentu aja nggak bakal banyak. Yang paling gue terasa sih kelebihannya adalah lebih enak digenggam karena dia lebih tipis ininya, tebalnya sama lebih ringan. Cuman itu aja kelebihannya karena wajar sudah ketinggalan beberapa generasi jika dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max. Nah, apa kekurangannya iPhone X ini? Sebenarnya kalau kita mau ngomong kekurangannya ya pasti banyak karena iPhone X ini kan udah ketinggalan beberapa generasi jika dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max. Tapi di sini gue coba mau ngelis kekurangannya yang paling kentara. Di antaranya yang paling pertama adalah menurut gue yang paling parah itu karena kapasitas baterainya yang kecil yaitu cuma 2716 mAh. Kalau kita pakai iPhone X ini dengan screen time yang normal ya, untuk hari-hari biasa itu sekitar 4-5 jam screen time itu, dengan iPhone gua sekarang yang punya battery health sekitar 81% itu, paling nggak kalau udah sore atau menjelang malam itu udah sampai 20%. Itu adalah parahnya baterainya si iPhone X ini karena memang full display pada saat itu nih, full display ini makan banyak baterai dan entah kenapa pada saat itu si Apple ngasih baterainya itu yang kecil, dimana baterai kecil ini sudah diatasi atau diperbaiki kekurangannya di iPhone XR sama iPhone XS. Tapi di iPhone X itu adalah salah satu kekurangan yang paling kentara karena ya percuma kita punya HP bagus-bagus tapi nggak bisa dipakai untuk lama-lama ya, pemakaiannya terbatas ya. Itu salah satu kekurangan yang paling banyak disesali orang. Yang kedua mungkin ini masalah fitur aja sih, yaitu kameranya itu dia nggak ada kamera ultra wide, sama kalau telefoto mungkin nggak terlalu masalah, tapi yang paling kentara adalah nggak ada kamera ultra wide, dimana kalau menurut gua tren dari HP flagship sekarang ini paling nggak dia juga punya fitur foto kamera ultra wide. Jadi kalau kita mau ngumpul-ngumpul, mau bareng-bareng sama teman-teman, terus agak rame sedikit, nah itu kalau mau selfie atau mau wifi agak susah, agak masih jauh nariknya, atau paling nggak harus diminta tolongin foto sama orang karena nggak ada fitur ultra wide-nya. Dipoto sama orangnya juga harus agak jauh mundurnya karena nggak ada fitur ultra wide-nya. Lalu yang ketiga adalah fitur dari kameranya si iPhone X ini agak yang selfie-nya itu kualitasnya buruk ya, cuma 7 megapiksel sama sensornya juga nggak gitu bagus. Jadi nggak bisa nangkap banyak cahaya pada saat itu.
Nah, sebenarnya kalau dari kekurangannya masih banyak, tapi yang paling jelas menurut gua ya itu aja sih. Sekarang gue mau ngebahas spesifikasi dari iPhone 13 Pro Max ini sedikit aja. Untuk bisa dapetin HP ini kita harus punya kantong yang dalam, bener-bener literally kantong yang dalam, karena harganya itu $1.000 atau jika dirupiahkan sampai sekitar 19.700.000 di iBox. Itu untuk varian yang paling rendah, yaitu 128 GB. Nah, HP ini tuh punya untuk storage-nya, untuk memorinya itu ada yang tipe 128, 256, 512, dan yang paling gede 1 TB. Untuk yang tipe 1 TB itu harganya udah sampai 30 juta ke atas, sekitar 30.700.000, makanya mahal banget. Dan juga kantong celana kita itu harus dalam, karena ini layarnya gede banget nih, HP-nya gede dan berat, makanya literally bener-bener kantong yang dalam, kita harus punya kantong yang dalam. Nah, layarnya ini 6,7 inci, masih sama kayak dari seri iPhone sebelumnya, yaitu 12 Pro Max, dan dia bedanya sudah punya namanya ProMotion, yaitu displaynya punya refresh rate 120 Hz. Ini kalau kita geser-geser ini udah kelihatan banget, halus banget dia, hampir nggak kelihatan, ini benar-benar smooth. Yang 12 Pro Max nggak punya ya ProMotion ini. Dan juga untuk casingnya dia udah pakai baja tahan karat yang surgical grade, dan untuk displaynya ini dia pakai ceramic shield. Dan juga HP ini tuh udah punya ketahanan air sampai rating IP68, yaitu mampu ditaruh di dalam air sampai dengan 1,5 meter selama 30 menit. Jadi kalau HP kita nggak sengaja kecebur atau kena air, kita nggak usah takut karena dia udah punya IP68 rating. Ini juga kalau lihat dari kamera BAM-nya, ini kelihatan banget tonjolannya lebih besar. Ini juga HP-nya tebel, karena kameranya si iPhone 13 Pro Max ini, seri iPhone 13 lah, itu dia lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Dia punya sensornya lebih besar dan juga aperture-nya juga lebih bagus. Nah, nanti kita bisa lihat dari hasil-hasil fotonya dan hasil videonya. Ini kapasitas baterainya juga gede banget, sekitar 4.000-an lebih ya, lupa berapa tepatnya. Dan dia pakai Apple A15 Bionic, yaitu udah digadang-gadang prosesor Apple yang paling cepat. Dia juga GPU-nya paling bagus. Nah, ini jadi flagshipnya iPhone yang paling baru sekarang ini. Untuk brightness-nya, displaynya itu bisa sampai 1000 nits, sekitar 1000 nits, 1045 mungkin ya. Tapi kalau untuk HDR itu bahkan bisa sampai 1200. HDR itu high dynamic range, yaitu kalau kita mau ngelihat video atau foto yang kontrasnya itu bisa berbeda jauh, dan dia bisa sampai 1200 HDR, 1200 nits. Nah, untuk iPhone 13 Pro Max ini, kalau kita ngomongin kelebihan ya pasti banyak banget. Cuman kita akan coba ngelis dari yang menurut gue paling berguna banget, sampai ya kira-kira yang paling kentara apa aja sih kelebihan dari iPhone 13 ini dibanding dengan iPhone 10. Yang paling pertama sudah jelas adalah masalah baterainya. Kapasitas baterainya untuk the iPhone 13 Pro Max ini gede banget, 4352 mAh. Sehingga pemakaiannya kalau kita bandingin sama iPhone 10 itu bisa hampir 2 kali lipat penggunaannya, bisa sekitar 95% selisihnya. Bahkan gue lihat review orang-orang itu bisa sampai 2 hari tanpa harus ngecharge. Itulah gunanya, itulah hebatnya iPhone 13 Pro Max ini, karena memang meskipun dia displaynya besar dan juga cuman dia lebih berat karena dia ada si baterainya itu lebih kuat ya. Lalu kelebihan yang kedua adalah menggunakan chipset yang paling baru nih, A15 Bionic, di mana chipset ini bisa dibilang dia bisa memberikan performance yang lebih baik dengan lebih efisien jika dibandingkan dengan iPhone 10, yaitu menggunakan A11 Bionic atau A11 Bionic. Tapi jika digabungkan dengan kapasitas baterai yang besar dan juga chipset yang paling baru yang efisien, nah dapatnya hasilnya adalah bisa tahan lama penggunaan iPhone ini. Lalu kelebihan yang ketiga, layarnya udah jelas lebih lebar kalau yang seri Pro Max-nya ya. Sebenarnya kalau dari sisi iPhone 13 Pro juga kameranya layarnya juga lebih lebar sedikit sama lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan iPhone 10. Dan juga layar yang lebar ini juga dikasih fitur tambahan, yaitu ProMotion Display, sama kayak di iPad Pro dari tahun 2018 sama di 2017 mungkin udah ada, yaitu bisa refresh rate-nya sampai 120 Hz. Mungkin di sini nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau kita megang langsung dan kita nggak pernah ngelihat
atau nggak pernah megang, nggak terbiasa sama HP yang punya refresh rate 120 Hz ini kerasa banget bedanya, lebih halus, lebih smooth dia. Dan katanya sih kalau udah nyobain yang 120 Hz ini agak sulit balik lagi ke 60 Hz, yaitu ya iPhone 10 ini masih 60 Hz refresh rate-nya. Selain itu untuk brightness-nya itu bisa sampai di 1045 nits dibandingkan dengan iPhone X ini yang cuman sampai 675 nits. Nah, ini brightness-nya itu dihitungnya pakai nits ya. Nah, kenapa sih butuhnya brightness ini? Nah, ini kepakainya kalau kita lagi ada aktivitas di luar yang menggunakan HP. Jadi kalau kita di bawah matahari itu, kalau brightness-nya kalah sama matahari, sama sinar matahari ya itu nggak akan kelihatan layarnya. Makanya kalau si iPhone 13 ini bisa dibilang katanya sampai 1045 nits, dan untuk HDR, untuk yang kamera HDR-nya itu bisa sampai 1200 bahkan mentoknya. Yang keenam, kelebihannya adalah kualitas kameranya jauh lebih baik nih. Kalau lihat dari itu, BAM-nya gede banget yang iPhone 13 ini jika dibandingkan dengan iPhone X, karena sensornya juga lebih besar, katanya lensanya juga lebih bagus, dan ini sudah ada ultra wide dan juga telephoto. Nah, terus yang berikutnya, selfie kameranya itu lebih baik, yaitu udah sampai 12 megapiksel dibandingkan dengan yang iPhone X yang cuma 7 megapiksel. Dan ini juga kameranya lebih bagus, sensornya lebih bagus, bisa dapat cahaya lebih banyak. Mungkin itu aja kelebihannya. Kalau dibahas kelebihannya itu banyak banget, kita nggak akan bisa ngelis semuanya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan bahas kekurangannya dari iPhone 13 Pro Max ini. Yang paling pertama tentu aja adalah di masalah harga. Harganya mahal banget nih. Kalau untuk yang varian paling kecil aja di 128 GB itu dibanderol sama Apple-nya itu sekitar $1.000. Kalau di sini sudah sampai paling nggak 20 juta rupiah. Itu belum termasuk charger, tempered glass, sama casing. Kalau mau nambah charger, tempered glass, sama casing itu ya udah siap-siap kantong paling nggak 1.500.000 lagi ditambah. Jadi totalnya sekitar hampir 22 juta untuk bisa ngeboyong seri iPhone 13 Pro Max yang dengan varian yang paling kecil, yaitu 128 GB. Lalu kekurangan dari iPhone 13 Pro Max itu masih banyak bug yang ditemuin di iPhone 13 Pro Max ini. Masalah pindah kamera ini. Nah, tuh kelihatan nggak? Nah, dia kalau dipakai untuk ngezoom atau ngerubah-rubah jarak ke objek itu, dia akan maksa secara otomatis menggunakan lensa yang si iPhone-nya mau. Padahal kalau kita mau majuin, kita paksa aja kan jadinya burem ya. Cuman si iPhone ini maksa kita harus ngerubah, misalkan kalau dekat jadinya telephoto. Nah, itu agak susah kita untuk ngilanginnya. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari iPhone X dan iPhone 13 Pro Max. Nampaknya video ini masih belum lengkap kalau kita belum masukin perbandingan kamera, tangkapan foto, tangkapan video dari iPhone X dan iPhone 13 Pro Max. Nah, ini gue udah siapin beberapa perbandingan foto dan video, tapi patut diingat, perbandingan ini bukan perbandingan yang komprehensif yang akan membahas satu persatu detail antara iPhone X dan iPhone 13 Pro Max, tapi hanya untuk memberikan gambaran umum bagaimana sih perbedaan yang ada antara iPhone X dan iPhone 13 Pro Max dari segi kamera. Yuk kita lihat.
kita udah selesai ngebahas perbandingan antara iPhone X dan iPhone 13 Pro Max, termasuk juga kelebihan dan kekurangan dari masing-masing seri dari iPhone ini. Dan untuk menjawab pertanyaan kita di awal video, yaitu apakah worth it upgrade dari iPhone X ke iPhone 13 Pro Max dengan mempertimbangkan harganya dan fitur dan teknologi yang akan didapatkan? Jawaban gua adalah worth it. Kenapa? Ya karena tadi saya udah sering dibilang di video bahwa iPhone X dan iPhone 13 Pro Max itu lompatnya sampai 4 generasi. Dan karena udah jaraknya cukup jauh, maka kita akan mendapatkan tambahan teknologi dan fitur yang cukup banyak yang tadinya atau sebelumnya itu nggak ada di iPhone X. Seperti ProMotion Display, ultra wide camera, telephoto, bahkan kameranya si iPhone 13 Pro Max ini bisa dibilang atau digadang-gadang sebagai kamera terbaik di pasar smartphone saat ini atau di pasar flagship. Tapi itu dengan catatan bahwa kita udah siap dengan budgetnya, bahwa kita udah punya dana yang dibutuhkan untuk upgrade iPhone ini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa ngebantu kalian dalam memutuskan nih, apakah jadi ganti iPhone X ke iPhone 13 Pro Max. Nah, mudah-mudahan kalian bisa kebantu ya. See you again and bye-bye.